Maju Gus, maju sini Gus, maju Gus, maju Gus. Gus maju. Gus, maju Gus. Bang, woi. Mundur apa? Kofizen semuanya, kita bertanya-tanya, kemana ini si Yakut ya? Kabarnya Yakut ini seperti apa? Kelanjutan kasusnya bagaimana? Kok kenapa yang selalu kita dengar itu justru malah orang-orang yang jadi korban yang diuber-uber terus gitu kan? Kalau korbannya dari kemarin dipanggil berapa kali, disidang berapa kali, yang katanya jadi saksi, duitnya suruh balikin, padahal itu duit jamaah bukan duit negara gitu kan. Sedangkan Yakutnya sampai sekarang belum ada apa-apa, penyitaan belum apa, ini belum ada. Bahkan kelihatannya kalau bahasa orang ngapak itu amleng, nggak ada kabar sama sekali gitu. Mana ini kelanjutan daripada kasus Yakut? Kemarin sempat ramai kok sekarang hilang begitu saja. Yakut dialihkan dengan isu-isu yang lain. Semenjak bencana terjadi di Sumatera, kasus-kasus korupsi hampir hilang semua dari media. Betul enggak? Ya itulah, negara kita itu pandai memanfaatkan momen. Begitu ada momen untuk bisa mengalihkan isu, maka momen itu dijadikan sebagai pengalihan isu untuk menghilangkan kasus-kasus yang besar, terutama para pejabat-pejabat yang dulu pernah terkena kasus-kasus korupsi, suap, uang, pokoknya itulah. Kemudian mereka tutupi serapat mungkin karena ada hal yang bisa menutupinya, yaitu pengalihan isu. Mereka bersyukur dengan bencana. Makanya bencana ini kenapa mereka tidak betul-betul serius menanganinya? Karena bencana ini adalah sesuatu yang bisa ditunggangi bagi mereka untuk menutupi kasus-kasus yang ada gitu loh brother. Makanya kalau kalian berharap negara kita serius untuk menangani bencana di Sumatera, itu nggak bakalan mungkin, karena itu adalah momen yang mereka tunggu untuk menutupi kejahatan-kejahatan para pembesar-pembesar yang kemarin kena kasus gitu loh brother, sister. Kapan kita mau belajar terus? Kan kita gitu. Kita harusnya bisa mengambil pelajaran dari masa lalu. Jangankan ada momen, nggak ada momen aja mereka cari-cari momen kok. Mereka cari-cari apa pengalihan isu apapun itu bisa jadi ini. Sekarang kan apa yang difokuskan di media itu? Paling-paling sekarang yang lagi rame itu perselingkuhannya si Ridwan Kamil. Oke, nanti kita bahas Ridwan Kamil. Oke, insya Allah nanti kita bahas. Tapi kita coba bahas dulu nih. Yakut itu sebetulnya kejahatannya kayak apa sih? Kok bisa-bisanya sekarang nggak jelas, bisa-bisanya kok ini kasusnya nggak kelanjutan gitu. Padahal kalau kita berbicara tentang dosanya Yakut itu luar biasa brother. Teman-teman semuanya, mungkin kalau saya ngomong di dalam sejarah negeri kita tidak ada yang lebih jahat dan kejam daripada Yakut. Oke. Mungkin banyak yang korupsinya lebih banyak daripada Yakut. Tetapi kalau kita ngomong kejam-kejaman, jahat-jahatan, Yakut itu jahat, Yakut itu kejam. Ini sebuah fakta saja. Kenapa? Karena kalau yang lain itu korupsinya sembunyi-sembunyi, Yakut itu terang-terangan. Nepotismenya juga terang-terangan. Ketika dia menjabat sebagai Menteri Agama, orang-orang di Kementerian Agama yang selain kelompoknya dia itu merasakan semua bagaimana Yakut itu mengangkat pejabat-pejabatnya itu ya hanya dari golongan-golongan dia, itu orang-orang yang menurut dia bisa dikendalikan oleh dia. Betul-betul luar biasa, dikendalikan semuanya dari atas sampai bawah, dan korupsinya berjamaah. Belum lagi petugas-petugas hajinya itu juga dipilih sama dia, orang-orang yang dekat-dekat sama dia, dekat-dekat keluarganya, dekat-dekat dengan dengan kelompok dia, yang artinya kelompok dia yang satu pemikiran dengan dia. Kita nggak bawa NU, kita nggak bawa Banser ya, tapi kelompok yang menurut saya adalah satu pemikiran dengan dia. Ini kelompok tersendiri gitu loh. Jadi jamaah dalam jamaah gitu. Nah, yang lebih parahnya lagi kan Yakut ini ketika terjadi COVID-19 waktu itu, ketika isu COVID itu mencuat, kemudian kita rakyat diperintahkan untuk lockdown, diperintahkan untuk ini, untuk itu, untuk ini dan lain sebagainya. Kemudian muncul vaksin. Ketika muncul vaksin, apa yang didapatkan oleh Yakut? Tiba-tiba kekayaan Yakut melejit sampai ratusan miliar, itu kan gila.
Jadi apa yang dilakukan oleh Yakut saya katakan memang lebih jahat, sangat jahat sekali. Kalau yang lain korupsinya itu sembunyi-sembunyi, Yakut ini jelas-jelas terang-terangan dan struktur, sangat terstruktur. Dan lucunya adalah dia menggunakan nama agama untuk kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Korupsi dana haji, kemudian kuota haji, semuanya itu kan bersangkut pautan dengan masalah agama, hajat hidup orang-orang Islam dalam beribadah, terutama beribadah haji. Banyak orang-orang yang harusnya berangkat cepat, sudah dapat kuota mungkin setahun atau 2 tahun mendatang itu berangkat, tapi karena kuota mereka itu digeser-geser terus oleh Yakut dengan dia menjual kuota-kuota yang berbayar, sehingga orang-orang yang sudah ngantri lama tergeser lagi, tertunda. Yang dimajukan adalah mereka yang mampu membayar dengan bayaran yang tinggi. Ini sama saja seperti yang disogok dengan yang menyogok, sama-sama masuk neraka, tapi yang menyogok masalahnya nggak sadar gitu. Kenapa itu bisa dikategorikan sebagai sogok menyogok? Ya jelas sekali, karena dengan membayar lebih kamu bisa berangkat haji lebih cepat daripada mereka yang bayarnya sesuai dengan aturan, yaitu bayar reguler gitu, yang berapa puluh juta gitu. Tapi kamu dengan membayar lebih sampai ratusan juta, kamu bisa berangkat lebih cepat, menggeser mereka yang bayarnya reguler. Jelas kan? Itu jelas menyogok. Karena harusnya kamu nggak punya hak di situ. Ada hak orang lain yang kamu ambil sehingga kamu bisa berangkat haji lebih dulu, sedangkan orang yang lebih berhak itu kamu geser. Ini siapa yang dosa? Kamu atau mereka? Ya sama-sama dosa. Kamu juga tahu kalau dengan membayar haji plus tadi itu dengan sekian ratus juta kamu bisa mempercepat berangkat hajimu. Kamu sadar dengan kamu berangkat lebih cepat ada kuota orang lain yang digeser, itu kamu pasti paham dan kamu pasti sadar. Pakai logika aja kamu pasti sadar, tapi kamu melakukannya dan kamu mau melakukan itu secara sadar. Maka saya ngomong tadi itu sudah sebuah kedoliman. Maka bagaimana hajimu akan mabrur ketika kamu menggeser kursi orang lain, sedangkan kamu itu menggunakan uang untuk menggesernya. Dalam artian itu adalah ar-rashi wal murtashi, yang disogok ataupun yang menyogok, sama-sama saja. Jadi aneh itu kadang orang Islam ini terpancing dengan hal-hal yang ibadah. Wah yuk kita cepat berangkat supaya cepat ke Mekah, ini bayaran sekian ratus juta, berangkat semuanya. Pakai logika saja, kalau berangkatnya cepat berarti kan ada kursi yang digeser, ya selesai. Dan itu bukan hakmu sebenarnya. Kamu sama aja disuruh nyogok dan kamu ikut di situ. Nah teman-teman semuanya, jadi memang benar ada perkataan mengatakan bisnis paling menguntungkan adalah bisnis agama. Itu bukan sesuatu yang bohong. Ya seperti yang dilakukan oleh Yakut ini. Kita berkaca lagi kepada potret orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir kaum Quraisy pada saat itu di masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah menurunkan ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Apakah kamu akan menjadikan orang-orang atau perilaku siqayatal haji wal imarah, orang-orang yang memberi minum kepada orang-orang yang berhaji ataupun orang-orang yang umroh, memberi makan kepada mereka, itu mereka setara dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan itu nggak sama sekali. Jadi kebiasaan atau adat istiadatnya orang-orang kafir jahiliyah di masa Rasulullah SAW dan sebelumnya, ada istilahnya siqayatal haji wal imarah, memberi makan, memberi minum, memberi jamuan kepada orang-orang yang berhaji dan berumroh. Dan mereka ini yang memberi jamuan kepada orang-orang berhaji dan umroh ini nggak dibayar. Mereka memberikan itu sebagai sedekah. Bayangin, orang kafir Quraisy saja kepada tamu-tamunya Allah itu luar biasa. Mereka nggak berani loh macam-macam. Orang kafir Quraisy itu dengan orang-orang yang haji, dengan yang umroh itu mereka nggak berani ngambil keuntungan. Mereka nggak berani mengambil sepeser pun yang bisa mereka jadikan sebagai keuntungan. Ketika mereka memberi makan, memberikan jamuan, memberikan minuman kepada tamu-tamu Allah, yaitu orang haji dan umrah, mereka gratiskan, mereka berikan itu secara free. Tujuannya apa? Tujuannya adalah itu menghormati Masjidil Haram dan menghormati Tuhan Masjidil Haram. Bayangkan, orang-orang kafir Quraisy saja seperti itu. Sekarang ada orang-orang Islam yang justru memanfaatkan haji dan umrah untuk memperkaya dirinya sendiri. Apa nggak lebih jahiliyah daripada orang-orang jahiliyah? Kan gila itu namanya. Belum lagi ini kasus yang terbaru, KPK digugat. Karena apa? Karena kasusnya Yakut ini nggak selesai-selesai. Bahkan ada kemungkinan
kemungkinan ya kasusnya ini bisa saja ditunda atau dibatalkan, atau bahkan mungkin nggak tersentuh. Karena apa? Karena Yakult ini ketika dia tersentuh banyak nama-nama yang terseret, sehingga KPK sendiri nggak berani melanjutkan. Ini kan lagi digugat. Wah, gila betul ini si Yakult. Yang lebih lucunya lagi itu yang bukan pelaku. Ini kan kemarin itu masalah kasus korupsi kuota haji ini kan, yang bukan pelaku, yang korban justru malah dioprak-oprak, justru malah diburu-buru, justru malah seolah-olah disuruh mengembalikan uang jamaah dan sebagainya, seperti yang terjadi pada kasusnya Khalid Basalamah. Dia yang dioprak-oprak, dia yang dipanggil ke pengadilan, dia yang ribet ke sana kemari seolah-olah dia pelakunya. Padahal pelakunya adalah si Yakult, dia adalah korban, tapi korban diperlakukan seperti pelaku. Ini kan benar-benar kacau di negeri kita ini. Inilah keadilan yang mungkin kita harapkan di negeri kita sudah seperti hal yang semu. Kita hanya bisa berangan-angan negeri kita itu ada keadilan, tapi nyatanya yang ditampilkan oleh negeri kita saat ini selalu berpihak kepada mereka yang mampu bayar dan mereka orang-orang yang punya kedekatan terhadap penguasa itu. Ya, ini sebagai introspeksi saja. Saya tidak mengkompori, saya tidak memprovokasi. Ini kita menyampaikan fakta. Fakta yang terjadi, apa yang sebetulnya kita lihat saat ini betul-betul menyakitkan bagi umat Islam. Umat Islam menuntut supaya Yakult segera diadili, tapi pengadilan yang bisa mengadili si Yakult justru malah lemot. Justru malah mereka seolah-olah meremehkan tuntutan daripada rakyat. Ya jujur aja kita miris betul kalau melihat keadilan hukum negeri kita saat ini betul-betul jauh. Kita pernah hidup di beberapa periode presiden-presiden, mungkin periode sebelum Pak Prabowo itu mungkin adalah yang paling parah. Kita pernah hidup di zamannya Pak Soeharto. Meskipun Pak Soeharto dikenal sebagai orang yang otoriter, tapi keadilan, ketentraman, kemakmuran pada saat itu betul-betul terjamin. Keamanan, preman-preman nggak ada yang peteng-teng. Sekarang justru preman-preman itu menguasai di mana-mana. Ada yang namanya organisasi sosial itu apa namanya itu, ormas-ormas, mohon maaf, ada ormas-ormas itu yang isinya sebetulnya cuma preman-preman, malakin orang-orang yang punya bisnis, orang-orang yang punya usaha itu dipalakin, dimintain bayaran. Iya kalau ormasnya cuma satu, ormasnya lo banyak banget kan gitu, dan itu dipelihara. Justru ada pejabat kita yang mengatakan ormas itu bagian dari budaya kita, kan gila. Jadi mereka sudah melegalkan premanisme. Zamannya Pak Soeharto nggak ada yang begitu. Kita berbicara lagi jauh ke depan sampai zamannya Megawati, zamannya Gus Dur, sampai kepada zamannya SBY. Zaman SBY itu yang paling makmur. Kita merasakan bagaimana pertanian itu betul-betul mendapatkan harga yang layak. Sekarang wah kacau luar biasa. Ini Pak Prabowo saja yang kerjanya luar biasa berat. Pak Prabowo, kemudian Pak Purbaya. Ini saya melihat mereka ini berusaha untuk mendandani mobil yang sangat-sangat bobrok supaya bisa jalan lagi. Ya bagaimana caranya? Kita dukung saja pemerintahan kita saat ini untuk bangkit kembali, membangkitkan segala sesuatu yang sudah bobrok ini untuk diperbaiki lagi, supaya negara kita berjalan kepada jalurnya dan sesuai dengan tujuan negara ini dulu dibentuk dari awalnya, yaitu sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu aja, kita mendapatkan keadilan seluruhnya. Semua hukum disamaratakan dari atas sampai bawah, dari kaya yang miskin, dari pejabat sampai orang-orang jelata, semuanya mendapatkan keadilan yang sama. Itu yang kita inginkan. Maka apapun yang saat ini sedang dilakukan oleh Pak Prabowo ataupun Pak Purbaya, kita dukung sepenuh-penuhnya supaya negeri kita menjadi negeri yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.